Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian tetap berada di dalam kondisi yang fit dan prima. Kali ini kita akan belajar mengenai matriks elementer dan metode untuk menentukan A inverse. Tapi sebelum masuk lebih jauh, kita harus mengetahui beberapa definisi dan teorema. Definisi dan teorema ini sangat diperlukan di dalam nantinya kita akan menentukan A inverse. Definisi yang pertama, suatu matriks n kali n disebut matriks elementer, elementary matrix, jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks identitas IN n kali n dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Perhatikan ya, kata tunggal di sini. Nah, ini ada beberapa contoh sehingga nantinya kalian dapat lebih mudah memahami apa sebenarnya maksud daripada definisi ini. Coba kalian perhatikan contoh satu ini. Matriks yang pertama, dia ada 1, 0, dan negatif 3. Matriks 1 ini tentunya bukan merupakan matriks identitas. Terus apa kaitannya matriks ini dengan matriks identitas? Kalau kalian perhatikan, ketika ada matriks identitas ukuran 2 kali 2, kemudian baris kedua kita kalikan dengan negatif 3, maka dia akan menghasilkan matriks ini. Matriks selanjutnya apa kaitannya sih dengan matriks identitas? Nah, sebenarnya matriks tersebut diperoleh dengan melakukan pertukaran baris kedua dan keempat. Selanjutnya, untuk matriks yang ketiga, bagaimana caranya suatu matriks identitas itu bisa menghasilkan matriks ini? Nah, matriks ini yang ketiga itu diperoleh dari menambahkan 3 kali baris ketiga I3 ke baris yang pertama. Jadi pada mulanya dia 1, 0, 0 untuk baris yang pertamanya. Nah, baris ketiga dikali dengan 3 itu 0, 0, 3. Nah, kita tambahkan dengan baris yang pertama, nanti akan diperoleh baris pertama itu adalah 1, 0, dan 3. Untuk matriks keempat saya rasa sudah clear ya bagaimana kaitannya dengan matriks identitas IN n kali n. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Ketika suatu matriks A dikalikan dengan sisi kirinya matriks elementer pada E, dampaknya adalah dilakukannya operasi baris elementer terhadap A. Statement ini sebenarnya merupakan isi dari teorema yang akan kita bahas berikut. Teorema 1.5.1, operasi baris dengan perkalian matriks. Bunyinya seperti ini. Jika matriks elementer E diperoleh dengan cara melakukan operasi baris tertentu terhadap IM, dan jika A adalah matriks M kali N, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan jika operasi yang sama dilakukan terhadap A. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Ini ada matriks A, kemudian ada matriks elementer E. Masih ingat kan? Kenapa dia sampai dikatakan matriks elementer?
di sini ketika kalian melakukan perkalian antara E dan A, nanti yang terjadi adalah matriks EA ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan matriks A. Kalau kalian menambahkan 3 kali baris pertama A ke baris yang ketiga, coba ya kita lakukan di sini. 3 kali baris pertama A. 1 kali 3, 3. 0 kali 3, 0. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Nah, ini ditambahkan dengan baris yang ketiga. 1, 4, 4, 0. 4, 4, 10, 9. Beda atau sama? Sama. Jadi clear ya untuk teorema ini. Nah, tabel berikut adalah komparasi antara operasi baris terhadap I yang menghasilkan E dan operasi baris terhadap E yang menghasilkan I. Coba kalian bandingkan ya. Nah, sekarang contoh 3, operasi baris dan operasi baris inverse. Pada bagian ini ada matriks identitas berukuran 2x2. Matriks tersebut dilakukan suatu operasi baris elementer, nantinya akan menghasilkan matriks elementer E. Kemudian, si E ini akan nanti dikembalikan menjadi matriks identitas dengan melakukan operasi baris inverse. Jadi untuk yang pertama 1001 matriks identitas, kita kalikan baris kedua dengan 7, akan diperoleh hasil ini. Ketika kita mengalikan dengan 1/7, nanti dia akan kembali ke matriks identitas. Berikutnya adalah pertukaran baris. Matriks identitas kita lakukan pertukaran baris pertama dan kedua. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita tukarkan lagi, nanti diperoleh ini. Berikutnya tambahkan 5 kali baris kedua ke baris pertama. Dapatkan dan diperoleh nih. Nanti kita menambahkan dengan negatif 5 kali baris kedua ke baris yang pertama, kita akan memperoleh suatu matriks identitas. Di sini ada teorema yang akan nantinya membantu kita di dalam menentukan inverse. Setiap matriks elementer dapat dibalik dan inversenya juga merupakan matriks elementer. Teorema 1.5.3, pernyataan-pernyataannya ekuivalen. Jika A adalah matriks N kali N, maka persamaan-persamaan berikut adalah ekuivalen, yaitu semuanya benar atau semuanya salah. Yang pertama, A dapat dibalik. Berikutnya, AX sama dengan 0. Hanya memiliki solusi trivial. Bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah IN. A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks elementer. Salah satu cara di dalam kita membuktikan ekuivalensi adalah dengan menggunakan rantai hubungan sebab akibat. A maka B, B maka C, C maka D, D maka A. Dan ini adalah pembuktiannya. Jadi saya harap di sini kalian dapat aktif juga ya. Jadi berbeda halnya dengan pembelajaran di dalam kelas, saya dapat melihat mana yang mengerti, mana yang tidak mengerti. Kalau di sini kalian harus menyampaikan ketika kalian tidak mengerti. Apa maksudnya? Ya. Ekuivalensi baris. Di sini ada beberapa hal yang harus ditekankan.
yaitu jika matriks B dapat diperoleh dengan melakukan sejumlah urutan operasi baris elementer terhadap matriks A, maka kita dapat memperoleh kembali A dari B dengan melakukan inverse dari operasi-operasi baris elementer dalam urutan yang terbalik. Nah, matriks-matriks yang dapat diperoleh dari satu sama lainnya melalui sejumlah urutan operasi baris elementer dikatakan ekivalen baris. Sekarang kita lanjut di dalam metode untuk menginversi matriks. Nah, sekarang coba kalian perhatikan persamaan 3. Ini persamaan 3. Kalau kita kalikan setiap ruas dengan A inverse, ya, nanti kita akan peroleh bentuk ini. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau suatu matriks A dikalikan dengan A inversnya, dia akan memperoleh suatu matriks identitas. Sehingga ruas kirinya akan menjadi seperti ini. Kemudian suatu matriks jika dia dikalikan dengan identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Atau kita dapat balik bentuk ini menjadi bentuk yang ini. Intinya di sini sebenarnya adalah bagian ini. Urutan operasi baris yang mereduksi A menjadi IN alias matriks identitas N akan mereduksi matriks identitas N menjadi A inverse. Sehingga untuk mencari inverse dari matriks A yang dapat dibalik, kita harus mencari suatu urutan operasi baris elementer yang mereduksi A menjadi identitas dan melakukan suatu urutan operasi yang sama terhadap IN untuk memperoleh A inverse. Untuk lebih clearnya, kita akan latihan soal ya. Jadi di sini ada A 1 23 253 108. Kita akan cari inverse-nya. Bagaimana carinya? Jadi di sini kita mau mereduksi A menjadi matriks identitas melalui operasi-operasi baris. Nah, untuk mencapai hal ini, kita akan menggabungkan matriks identitas ke sebelah kanan dari A sehingga menghasilkan matriks dengan bentuk seperti ini. Si matriks A kita akan bawa ke dalam bentuk identitas. Dan si I kita akan bawa menjadi A inverse. Ingat, di dalam melakukan operasi kita melakukan operasi baris seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini adalah matriks awalnya, di mana matriks A sudah digabung dengan matriks identitas. Apa yang harus kita lakukan? Tujuan kita adalah membawa matriks ini ke dalam matriks identitas. Sehingga yang ini semuanya harus 1, ini harus 0, dan ini harus 0. Sekarang, bagaimana cara kita untuk membawa dia seperti yang sudah saya katakan tadi, matriks identitas? Kita perhatikan baris pertama. Kalau baris pertamanya, angka pertamanya pada baris tersebut alias kolom pertamanya bukan 1, kita harus tukarkan dengan baris lain di mana dia dimulai dengan angka 1. Kalau misalnya semuanya bukan 1, berarti baris tersebut harus kita ubah menjadi 1 untuk kolom pertamanya. Tapi di sini sudah 1, jadi kita langsung saja
Kita langsung fokus kemana? Kita langsung fokus ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua di bawah 1 itu ada nilai 2. Jadi di bawah 1, di bawah ini ada nilai 2. Si 2 ini harus kita bawa menjadi 0. Nah, bagaimana kita mau merubah si 2 ini menjadi 0 dengan mengkaitkan dengan baris yang pertama? Yang harus kita lakukan adalah kita menambahkannya dengan negatif 2 dikali dengan 1 yang berada pada baris yang pertama. Nah, ingat, ketika kita melakukan satu perlakuan pada elemen suatu baris, semua elemen pada baris tersebut harus memperoleh perlakuan. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan negatif 2 kali baris pertama ke baris kedua. Seperti ini. Jadi bentuk ini, bentuk yang ini berasal dari sini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mau mengubah si 1 ini menjadi 0? Dengan mengkaitkan dengan baris yang pertama. Nah, dia harus ditambahkan dengan negatif 1 kali baris pertama. Atau dengan kata lain, kita harus mengurangkan baris ketiga dengan baris pertama. Jadi dari mana kita memperoleh 0, negatif 2, dan 5? Kita memperolehnya dengan menambahkan negatif 1 kali baris pertama ke baris ketiga. Atau kita mengurangkan baris ketiga dengan baris pertama. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ini sudah 0. Sudah 0. Sekarang bawahnya si 1 ini yang harus kita jadikan 0. Negatif 2 harus kita jadikan dengan 0. Nah, karena itu, untuk menjadikan di bawahnya 1 itu 0, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan 2 kali baris kedua pada baris yang ketiga. Nanti akan diperoleh hasil ini. Ingat, di dalam identitas matriks, diagonal utamanya harus 1 semuanya. Nah, di sini untuk baris ketiga ada minus 1. Jadi di sini kita harus membuat dia menjadi 1. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan baris ketiga tersebut dengan negatif 1. Nah, sekarang apakah sudah selesai? Belum. Ini harus jadi 0 juga. Caranya seperti tadi. Ya, di sini kita tambahkan 3 kali baris ketiga ke baris kedua. Nah, kemudian negatif 3 kali baris ketiga ke baris yang pertama. Nanti hasilnya adalah bentuk ini. Nah, di situ masih ada 2 yang bukan 0. Sehingga dia bukan merupakan suatu matriks identitas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus membawanya menjadi 0.
patokannya adalah 1 di bawahnya ini. Jadi di sini kita harus tambahkan negatif 2 kali baris kedua pada baris yang pertama. Nah, nantinya akan diperoleh nilai ini. Kita sudah memperoleh matriks identitas. Nah, kalau kita sudah memperoleh matriks identitas, nanti kita akan memperoleh matriks inverse dari A. Dalam hal ini negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, negatif 1. Nah, waktu lalu kita sudah belajar kan mengenai operasi baris. Nah, kalian tugas yang pertama untuk pertemuan kita kali ini adalah melengkapi bagian-bagian yang di sini tidak dijelaskan begitu rinci untuk penyelesaian mencari A inverse. Kalau yang tadi kan saya sudah jelaskan yang di awalnya. Nah, kalian kerjakan untuk yang selanjutnya. Apalagi di sini sudah ada jawabannya, saya rasa itu dapat dengan mudah kalian tentukan. Jadi matriks yang di kanannya itu merupakan A inverse. Apakah ada matriks yang tidak memiliki inverse? Ada dong. Terus bagaimana kita mendeteksinya? Nah, ini ada contohnya. Pada matriks ini, kita lakukan operasi baris. Nah, pada iterasi yang ketiga, kita lihat di sini 0, 0, 0, 0. Ya. Kalau dia sudah seperti itu, tentunya kita tidak bisa membawanya menjadi suatu matriks identitas. Jadi, matriks A tidak dapat dibalik apabila seperti ini. Salah satu baris semua bilangannya 0, maka dia tidak dapat dibalik. Demikian untuk materi kita saat ini, dan saya sungguh berharap agar kalian mempelajari materi ini dengan serius walaupun memang kita online, mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan, dan membaca dengan seksama, dengan teliti untuk materi yang sudah diberikan dalam bentuk PDF. Sekian dan terima kasih.